Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pemetaan Sipok dan Fishbone Diagram pada proses bisnis end-to-end berbasis lean waste dalam mendukung strategic operation fungsi regulatory reporting. Adapun penelitian ini digunakan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana S2 pada program studi Magister Manajemen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada diajukan oleh Rahmadani Sahri. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa fungsi regulatory reporting merupakan sebuah fungsi yang sangat strategis di perbankan, di mana laporan harus disampaikan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu, karena menjadi bagian dari tata kelola dan manajemen risiko bank. Yang kedua adalah kompleksitas proses bisnis secara end-to-end. Proses regulatory reporting ini bersifat end-to-end, di mana melibatkan banyak unit kerja, berbagai sistem, serta pertukaran data dan tingkat ketergantungan data yang tinggi. Yang ketiga adalah masih terdapat inefisiensi yang memerlukan perbaikan. Kondisi saat ini masih menunjukkan adanya aktivitas manual, waiting, rework, overprocessing, data quality issue, serta keterbatasan integrasi sistem. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana kondisi proses bisnis end-to-end regulatory reporting pada Bank X dan faktor apa saja yang menyebabkan inefisiensi dan risiko pada proses tersebut. Pertanyaan penelitiannya adalah pertama, seperti apa kondisi pada proses bisnis end-to-end saat ini di regulatory reporting Bank X? Yang kedua, apa saja penyebab permasalahan pada proses regulatory reporting pada Bank X sebagai rekomendasi strategic operation berbasis lean operation? Tujuan penelitiannya adalah pertama, memetakan proses saat ini bisnis end-to-end pada proses regulatory reporting Bank X. Yang kedua, memetakan penyebab permasalahan proses regulatory reporting pada Bank X sebagai rekomendasi strategic operation berbasis lean operation. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama, manfaat akademik diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen operasi, khususnya dalam penerapan konsep lean operation pada sektor jasa keuangan, terutama bank. Manfaat praktisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi industri perbankan dalam mengoptimalkan proses bisnis yang mendukung regulatory reporting melalui identifikasi sumber inefisiensi dan perumusan rekomendasi perbaikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas data, kepatuhan, dan tata kelola, serta kinerja operasional secara berkelanjutan. Adapun landasan teori dari penelitian ini adalah pertama terkait dengan manajemen operasi, kedua adalah strategic operation, yang ketiga high reliability organization, keempat data quality dan data governance, kelima adalah analisis of process, SIPOC, dan fishbone diagram. Untuk metodologi penelitiannya, yang pertama adalah penentuan tujuan, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian. Dari penentuan fokus penelitian tersebut, dilakukanlah pengumpulan data. Di sini ada dua pengumpulan data. Yang pertama data primer, yaitu dari wawancara dan observasi. Berikutnya adalah data sekunder, yang dikumpulkan data-data berupa SOP, juknis, SLA, regulator reporting, data produktivitas, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pengolahan data. Data-data yang didapatkan tadi dilakukan transkripsi, validasi, reduksi, dan coding. Yang keempat, melakukan pemetaan SIPOC. Yang kelima, pemetaan fishbone diagram. Keenam, pembahasan, yaitu melakukan pembahasan atas yang sudah didapatkan dari SIPOC fishbone, yang dikaitkan dengan lean waste dan strategic operation. Dan terakhir adalah rekomendasi dan kesimpulan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitiannya adalah proses regulator reporting pada Bank X. Observasi wawancara dilakukan dalam periode sekitar 4 Mei 2026 sampai dengan 24 Mei 2026. Hasil dari penelitian ini adalah pertama adalah gambaran umum uh, fungsi regulatory reporting. Regulatory reporting ini merupakan salah satu departemen yang berada di bawah Direktorat Operasional dan Teknologi, di mana departemen ini bertanggung jawab untuk menyampaikan pelaporan ke regulator secara lengkap, akurat, kini, dan utuh. Karena berada di bawah Direktorat Operasional dan Teknologi, maka Departemen Operasional ORR ini diatur ya secara framework di Direktorat Operasional dan Teknologi, di mana tema utamanya adalah strategic tema utamanya adalah strategic simplicity dan quality. Simplicity quality ini didukung atas lima pilar. Yang pertama digitalisasi, operational excellence, governance excellence, service excellence, dan information security. Kelima pilar ini yang
di mana untuk mendukung simplicity dan quality ini harus didukung em, secara landasannya adalah pertama leadership dan kompetensi serta budaya kita ceria yang merupakan budaya di Direktorat Operation. Di em, ORR atau Operation Regulatory Reporting ini terdiri atas 22 orang dan 22 orang ini bertanggung jawab atas fungsi dan perannya masing-masing dimulai dari level manajerial sampai dengan level technical. Di regulator reporting pada ORR ini juga menghadapi beberapa pelaporan seperti 39 jenis pelaporan, 181 form, frekuensinya pun juga bervariasi, lalu dan juga melibatkan berbagai macam stakeholder mulai dari bisnis tim, IT tim, risk management dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, regulatory reporting di Bank X melibatkan banyak unit kerja seperti yang dijelaskan tadi. Sistemnya pun juga banyak, datanya pun juga beragam. Proses ini masih terdiri dari kombinasi aktivitas yang otomatis, semi otomatis, dan manual. Untuk memastikan seluruhnya itu dapat berjalan dengan baik, eh, karakteristik proses regulatory reporting itu dapat dijelaskan eh, pada beberapa poin berikut ini. Yang pertama, compliance, akurasi, dan ketepatan waktu itu masih menjadi prioritas utama. Yang kedua, proses pelaporan tidak hanya sampai submit laporan, tapi sebelum itu prosesnya itu mencakup proses yang cukup kompleks, mulai dari validasi, rekonsiliasi, monitoring, bahkan setelah pelaporan dilaporkan, jika ada isu, itu juga termasuk isu resolusi. Proses masih merupakan kombinasi antara proses otomatis, semi otomatis, dan manual, masih tergantung pada unit penyedia data, upstream, dan koordinasi lintas fungsi. Konsentrasi beban kerja juga cukup tinggi pada periode-periode tertentu karena pelaporan ini kan bervariasi ya, ada harian, mingguan, bulanan, triwulanan, sehingga ketika jatuh di periode-periode yang bertepatan dengan triwulanan, tahunan, maka volumenya juga kapasiti petugasnya juga makin meningkat. Dari hasil wawancara, dari hasil observasi dan dokumentasi itu, key findings-nya ditemukan adalah compliance driven operation, data quality, fragmented system, manual dependency, organisasi capability, dan feature operation. Proses regulator reporting ini memang saat ini sudah secara konsisten memenuhi kewajiban kepada regulator. Namun demikian, proses ini masih memerlukan effort manual yang signifikan, koordinasi lintas fungsi, dan aktivitas remediasi yang menyebabkan yang berasal dari sistem yang terfragmentasi tadi serta kualitas data yang masih belum baik. Berikutnya saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan SIPOK terhadap fungsi regulator reporting. Pada SIPOK kita melihat 5 area. Yang pertama supplier, input, proses, output, dan customer. Temuan utamanya dari sini adalah dari sisi supplier kita masih menemukan banyak penyedia data di upstream, ketergantungan tinggi pada unit bisnis, inputnya format data yang berbeda-beda, kualitas data bervariasi, inkonsistensi mapping antar sistem. Berikutnya adalah proses. Di proses yang tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya, ada proses yang masih hybrid ya, masih digabungkan antara proses yang manual dengan sistemasi. Validasi dan rekonsiliasi pun juga masih mendominasi dilakukan secara manual. Workaround dan patching pun juga masih sering dilakukan. Secara output, walaupun pelaporan pelaporan sudah dapat dilaporkan 100%, namun secara hasil masih masih ditemukan data-data yang dilaporkan dengan informasi incorrect, inaccurate reporting. Customer pun regulator juga membutuhkan ya akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu yang tinggi, ekspektasi tinggi terhadap kualitas data karena beberapa pengalaman sebelumnya masih ada ditemukan audit oleh eksternal auditor seperti OJK, BI maupun internal auditor seperti internal audit. Berikutnya adalah fishbone diagram. Di sini dilakukan pemetaan terhadap proses regulatory reporting dilihat dari 6 tulang-tulang. Yang pertama governance control, system, people, management, data, dan proses. Dari yang ditemukan di sini memperlihatkan bahwa proses regulatory reporting itu masih menemukan beberapa kendala dan dipetakan melalui 6 tulang di fishbone diagram ini.
Berikutnya adalah saya akan membahas hasil temuan yang saya dapatkan dari hasil wawancara, hasil dari observasi, analisa dokumen yang dipetakan melalui SIPOK dan fishbone diagram. Ditemukan waste utama gitu ya. Ada beberapa waste yang ditemukan. Yang pertama itu adalah waiting, defect, overprocessing, dan technical debt. Waiting ini ditemukan ketika saat di supplier diproses ditemukan, defect ini ditemukan di input, di output pun juga ditemukan, overprocessing ditemukan di proses, dan terakhir technical debt ini juga ditemukan gitu. Seperti kalau misalnya kita mengacu kepada studi literatur dalam perspektif lean operation, waste itu merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah non-value added terhadap terhadap proses utama organisasi. Menurut konsep lean, waste muncul ketika suatu proses menggunakan sumber daya, waktu, tenaga, atau aktivitas tambahan yang tidak secara langsung menciptakan nilai bagi pelanggan atau output utama organisasi. Berikutnya adalah dari hasil SIPOK dan Fishbone diagram tersebut, serta dibandingkan dengan literatur, dapat diketahui penyebab utama apa sebenarnya yang menyebabkan inefisiensi pada proses regulatory reporting itu. Yang pertama adalah data quality. Data dari berbagai sistem upstream masih diinput tidak standar atau sistem pun juga belum dibangun dengan secara proper, di mana belum ada terdapat validasi-validasi yang dilakukan oleh sistem. Eh, Dasar teorinya dilihat bahwa kualitas data adalah tingkat kesesuaian data untuk digunakan, fitness for use, dengan karakteristik akurasi, kelengkapan, konsistensi, validitas, dan ketepatan waktu. Dampaknya adalah rework dan waktu meningkat, kualitas regulatory reporting menurun, risiko compliance meningkat. Berikutnya adalah fragmented architecture silo system. Ini data berasal dari banyak sistem yang belum terintegrasi. Salah satu teorinya dilihat bahwa dari Wilder James tahun 2016, maaf, data silo menyebabkan duplikasi data, keterbatasan akses informasi, dan menurunkan efektivitas pengambilan keputusan. Jensen 2012 juga mengungkapkan bahwa fragmented information architecture merupakan hambatan utama integrasi data karena informasi tersimpan dalam berbagai sistem yang tidak terhubung secara optimal. Berikutnya adalah manual proses dan corrective operation. Proses ORR masih dalam kondisi hybrid seperti yang dijelaskan sebelumnya. Masih ada proses yang dilakukan secara manual, semi otomatis, dan otomatis. Jika mengacu ke dasar teori Slack and Brandon, Lean menekankan eliminasi waste, non-value added activities untuk menciptakan flow yang efisien dan memberikan nilai bagi pelanggan. Lean Six Sigma juga menjelaskan menggabungkan eliminasi proses Lean dan reduksi variasi Six Sigma untuk meningkatkan kinerja proses. Yang terakhir, penyebab utamanya adalah governance dan ownership ambiguity. Batas tanggung jawab antar fungsi belum sepenuhnya jelas. Hal ini juga diperkuat di teori-teori bahwa data governance dalam pelaksanaan otoritas pengendalian dan pengambilan keputusan bersama untuk memastikan data dikelola secara konsisten dan bertanggung jawab. Pengelolaan data efektif mensyaratkan peran jelas antara data owner, data steward, data custodian untuk akuntabilitas dan pengendalian data. Semua em, semua penyebab yang ditemukan ini memiliki dampak-dampak yang bermuara eh, pada inefisiensi proses regulatory reporting seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu saja hasil dari penelitian ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih.